warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang cantik kain katun, dibeli di kayu arah. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil pembawa acara. Yang sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Darul A'mal Al-Mukarram Kiai Haji Triwahyu Budi Utomo beserta seluruh keluarga besar, majelis guru, para asatiz dan para santri. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, kemudian Koordinator Majelis Takmir Masjid Kecamatan Kemiling, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang presiden, dia minta acara live di siang Ramadan. Di depannya ada air minum dan makanan. Lalu dia bilang ke masyarakatnya, bulan puasa ini hanya menurunkan produksi pabrik. Kebetulan di negara dia itu produksi minyak zaitun, sabun, gandum. Dengan adanya bulan puasa ini produksi pabrik-pabrik menurun karena pegawai-pegawai, karyawan-karyawan tidak semangat kerja. Maka dengan ini saya mengajak kepada masyarakat, mari kita makan dan minum bersama-sama. Akhirnya dia digulingkan oleh Ali Zainal Abidin. Nama presidennya Habib Bourguiba dari Tunisia, Afrika Utara. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ini kasus pertama. Berikutnya kita pindah ke kasus yang kedua. Masjid cantik, namanya Masjid Hagia Sophia, ditutup, dirubah menjadi museum. Lalu kemudian azan, baca doa tidak boleh pakai bahasa Arab, mesti pakai bahasa lokal, bahasa daerah, karena dianggap bahasa Arab ini bahasa kemunduran, merusak nasionalisme, cinta tanah air. Bisa Bapak Ibu bayangkan seandainya ada orang model begitu di Indonesia, tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Bayangkan gimana bunyi azan di Jakarta. Allah, gede banget. Ada satu orang yang mencoba azan pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang tentara, polisi, tangkap, gantung, mati. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Khistiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Rifaiyah, tarekat Syattariyah bubarkan. Majelis zikir nggak boleh. Apalagi kalau sampai ada ceramah macam gini, dibubarkan, dan penceramahnya langsung ditangkap, digantung. Nama presidennya Ataturk. Akhirnya Ataturk kena penyakit 6 bulan sakratul maut, nggak mati-mati. Akhirnya selesai. Dah, kita pindah ke kasus berikutnya. Kata jamaah, Ustadz kami ini mau ngaji, kok ceritanya kasus-kasus saja ini. Saya
mau menceritakan bahwa agama ini sudah lama mau dihilangkan orang, tapi nggak hilang-hilang. Karena agama ini bukan punya kita, agama ini punya Allah. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau ceritanya agama ini mau dihilangkan dari Indonesia, sudah lama mau dihilangkan. Ada orang sengaja pura-pura masuk Islam, belajar bahasa Arab, berubah nama, namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Masuk dia ke Makkah, tinggal di Makkah selama 6 bulan, belajar kepada orang Indonesia yang ada di Makkah. Namanya bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz. Ulama Indonesia yang ada di Makkah itu waktu itu belum ada lagi nama Indonesia, masih lagi pakai daerah-daerah. Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya di Ma'la Makkah Al-Mukarramah. Setelah belajar dia kepada orang Indonesia, ingin mengetahui bagaimana sifat orang Indonesia, karakter Indonesia, bagaimana bahasa orang-orang yang dipakai di Indonesia. Belajar lagi dia kepada orang Indonesia yang jadi imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabal. Setelah itu dia pun terbang ke Indonesia dan dia pergi mengobok-obok Aceh, mau mengadu domba. Tidak berhasil. Akhirnya dia balik ke Jawa Barat dan kembali ke Amsterdam, mati di Belanda. Setelah mati, di batu nisannya tidak pakai nama Abdul Ghafur, tertulis nama aslinya Snop Horgroni, kafir, murtad, perusak Islam. Dia yang mengajarkan Islam tidak perlu dunia, Islam ini yang penting akhirat. Tanah biar kami garap. Akhirnya tanah-tanah Indonesia diambil oleh Hindia Belanda VOC untuk ditanami sawit, ditanam karet, ditanam tebu, dipasang rel kereta api. Mereka mau mengambil Indonesia. Berhasilkah Belanda mengambil Indonesia? Tidak. Memangnya ada orang kulit putih yang mengambil suatu negeri berhasil? Ada. Orangnya lebih tegap dari kita, lebih berotot, lebih gagah, lebih seram, lebih menakutkan. Nama sukunya Aborigin. Suku Aborigin, rambutnya kribo, rambutnya bulat-bulat macam kismis. Kulitnya hitam, matanya besar, badannya tegap, tinggi 2 meter. Aborigin, suku asli Australia. Sekarang Aborigin tidak punya apa-apa. Tanahnya diambil oleh orang putih. Makanya Australia itu dipimpin oleh orang putih, orang yang datang dari Eropa. Ada lagi orang yang tanah airnya diambil dan orang yang nggak punya apa-apa. Ada. Matanya sipit, kulitnya kuning, rambutnya lurus, orangnya besar, tinggi, tegap, hebat. Mereka dikenal dengan orang yang ganas, hebat naik kuda, hebat memanah, hebat menembak. Mereka dikenal dengan suku Apache, Indian. Orang Indian tidak punya apa-apa karena negaranya sudah diambil, tanahnya diambil, dirampas. Siapa yang mengambil? Donald Bebek, Donald Trump. Amerika. Amerika itu penduduk aslinya adalah Apache Indian. Kalau dilihatlah fisik 3 orang ini, orang Indian Apache, orang Aborigin, orang Indonesia. Orang Indonesia lah yang paling kecil, paling lemah, letoy, lesu, loyo, lunglai. Tapi tanah airnya tidak bisa diambil. Jadi dari beberapa kasus ini, apa yang membuat Indonesia ini tidak bisa diambil? Karena ada di dalam dirinya itu sesuatu kekuatan yang luar biasa. Walaupun badannya kurus, walaupun dia nampak tak bertenaga, tapi dia bisa meneriakkan sehingga Belanda pontang-panting lari ke Amsterdam.
takbir katanya. Belum sarapan aja kayak gitu kan. Bayangkan kalau bisa. Belanda menjajah kita 350 tahun. Sebetulnya itu tak betul. Itu kalau dihitung dari sejak Belanda, Portugis menginjakkan kaki. Portugis masuk, Belanda masuk, Sekutu masuk, Inggris masuk. Enggak ada yang tahan di Indonesia. Yang pertama kali datang kapal Portugis. Nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugis. Itu satu. Nama orangnya Portugis. Nama negaranya Portugal. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Ngapain orang Portugis datang kemari dari Eropa sana? Dia mau mencari cengkeh. Karena cengkeh cuma tumbuh di Indonesia. Tepatnya di mana? Di Maluku. Tidore Ternate. Akhirnya mereka terusir, hilang. Yang bertahan Belanda. Jadi sebetulnya angka 350 tahun itu bukan di suatu daerah, enggak. Tapi dihitung sejak kapalnya mendarat sampai akhirnya kita proklamasi 17 Agustus 1945. Akhirnya Belanda. Jepang 3 tahun setengah. Kok bisa Jepang itu yang begitu kuat? Cina sekuat itu, Cina sehebat itu tumbang, ditaklukkan oleh Jepang. Jepang itu manusia luar biasa. Sampai hari ini ditakuti orang. Shogun, samurai, ninja. Nggak ada yang bisa mengalahkan Jepang. Kok bisa Indonesia mengalahkan Jepang? Hebatnya Allah menolong. Jepang yang sudah berkuku di Indonesia tiba-tiba pulang kampung. Kenapa? Hiroshima, Nagasaki kena bom atom. Rumahnya kena bakar, pulang sendiri ya. Pulang Jepang. Saking kan Jepang itu terburu-burunya pulang, tinggal selopnya. Itu maka disebut dengan sendal Jepang. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Akhirnya kita tidak membawa nama suku. Jerman, suku Jerman, tanah Jerman, bahasa Jerman. Inggris, bahasa Inggris, suku Inggris, bangsa Inggris, kerajaan Inggris. Nama ratunya baru aja meninggal, Elizabeth. Digantikan oleh anaknya Charles. Charles adalah raja yang paling lama nunggu emaknya nggak mati-mati. Umatnya 90, dia 70. Sekarang udah hampir 80. Spanyol, bahasa Spanyol, bangsa Spanyol, tanah Spanyol. Tapi kita membuat negara tidak bawa nama suku. Suku yang terbesar di Indonesia Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta. Antara Jawa Timur, Jawa Tengah sama dengan 75 juta. Sumatera Barat, Minangkabau 5 juta. Lampung 9, sekian. Karena kita udah kawan akrab 10 aja lah. Aceh 5 juta. Tapi presiden pertama orang Jawa, Bung Karno, dia tidak memakai negara ini negara Jawa. Dan dia tidak pakai bahasa Jawa. Bayangkan kalau Bung Karno dengan keegoannya dia katakan, saya bangsa terbanyak, saya suku terbanyak, saya mau pakai nama saya, negara Jawa, dan bahasanya bahasa Jawa. Subuh ini saya nggak bisa ngomong. Saya mesti pripun kabare panjenenganipun. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh melu punang suku. Banyak juga orang Jawa. Akhirnya wakil presidennya dari Sumatera, namanya Bung Hatta. Hatta juga nggak mau bawa bahasa Minang dan dia tidak menyebut negara ini negara Minangkabau.
padahal pagaruyung kerajaan yang hebat yang besar. Kita semua mengalahkan ego kita. Kita menyebut negara ini disebut dengan Indonesia. Indo artinya Hindu. Nama sungai Hindu. Hindustan, tanah Hindu. Nama agamanya Hindu, nama sungainya Hindu, nama orangnya Hindu, Hindia. Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Kabika Cikabigam, Hoch Hotai. India, Hindu, Indonesia artinya pulau. Indonesia, pulau-pulau yang ada di balik India. Ini India, di balik ini ada pulau-pulau. Pulau yang pertama namanya Pulau Samudra. Samudra artinya berada di tengah lautan yang dalam. Nama lainnya adalah Sumatera. Disebut juga dengan Pulau Emas. Kenapa? Karena di pulau ini dulu orang meriwayatkan di tepi-tepi sungai itu katanya emas sebesar tengkorak kepala manusia. Kemana dia sekarang? Ya nggak tahu. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, pulau-pulau kecil. Eropa itu darat semua, Bapak. Eropa darat semua, tapi negaranya kecil-kecil. Inggris, Jerman, Prancis, Belanda. Afrika darat semua, 50 negara pecah. Di atas itu aja Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Afrika Selatan di bawah. Kita pulau-pulau, tapi bisa bersatu. Yang menyatukan kita itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha